Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husni Rashid dengan nomor NPM 2406419442. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas perpindahan kalor saja, yang di mana berjudul analisis perpindahan kalor pada cooling tower dan heat pipe pada laptop. Oke, di sini seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ada dua sistem yang akan saya bahas, yaitu sistem pertama adalah heat transfer pada cooling tower, dan sistem kedua adalah heat transfer pada heat pipe laptop. Nah, pertama, kita masuk ke bagian heat transfer pada cooling tower terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini saya akan membahas sistem perpindahan kalau pada cooling tower. Cooling tower merupakan salah satu contoh sistem nyata di industri yang memanfaatkan perpindahan kalor antara air dan udara secara langsung. Nah, fokus pembahasan saya di sini adalah bagaimana mekanisme heat transfer terjadi di dalam cooling tower tersebut dan bukan dari sisi desain mekanik atau sistem kontrolnya. Nah, next kita masuk ke definisi cooling tower. Cooling tower itu sendiri merupakan sistem pembuangan kalor ke lingkungan yang bekerja dengan memanfaatkan interaksi langsung antara air panas dan udara. Nah, sistem ini sendiri dirancang untuk menurunkan temperatur air proses dengan cara memindahkan energi termal dari air ke udara bebas. Jika ditinjau lebih dalam, dari sudut pandang heat transfer, perpindahan kalor di dalam cooling tower ini tidak cuma terjadi melalui konveksi panas sensibel, tetapi justru didominasi oleh evaporatif heat transfer, yang artinya sebagian besar kalor dibuang melalui proses penguapan air dan bukan sekedar penurunan temperatur akibat konveksi. Nah, dikarenakan melibatkan kontak langsung antara dua fluida dan adanya perubahan fasa, cooling tower dapat dikategorikan sebagai open heat exchanger. Nah, agar pembahasannya tetap terarah, terdapat beberapa batasan yang saya buat dalam menganalisis sistem ini. Pertama, pembahasan ini difokuskan pada perpindahan kalor antara air panas dan udara di dalam cooling tower ini. Kedua, analisis ini dilakukan dari sudut pandang heat transfer, sehingga aspek desain seperti desain mekanik, sistem pompa, kontrol, dan performa hidrolik tidak dibahas secara mendetail. Nah, ketiga, proses mass transfer berupa evaporasi tetap dibahas, namun hanya sebagai mekanisme pendukung pelepasan kalor dan bukan sebagai kajiannya tersendiri gitu. Nah, next, di slides ini saya akan menjelaskan sedikit terkait skema cooling tower dan alur perpindahan kalornya. Nah, pada skema ini sendiri dapat dilihat alur kerja cooling tower secara umum, yang dimana air panas dari sistem proses masuk ke bagian atas cooling tower dan lalu disemprotkan oleh nozzle. Nah, kemudian air tersebut kemudian dialirkan melewati fill, yang sehingga terbentuk tetesan air kecil atau film tipis, yang dimana tujuan utama tahap ini adalah memperbesar luas kontak antara air dan juga udara. Nah, lalu udara udara lingkungan masuk dari bagian bawah atau sampingnya tower, lalu kemudian masuk bergerak ke atas akibat kerja kipas pada inducted draft cooling tower. Nah, selama kontak langsung antara air dan udara, terjadi perpindahan kalor sensibel akibat perbedaan temperatur serta perpindahan kalor laten akibat proses evaporasi. Nah, lalu udara keluar dari bagian atas tower membawa kalor dan uap air, sedangkan air keluar dari bagian bawah dengan temperatur yang lebih rendah dibandingkan saat masuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas konveksi panas antara air dan udara. Nah, mekanisme perpindahan kalor pertama yang terjadi pada cooling tower adalah konveksi panas sensibel, di mana kalor berpindah dari air panas ke udara yang lebih dingin akibat adanya perbedaan temperatur dan aliran fluidanya. Nah, konveksi ini sendiri terjadi dalam dua bentuk, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Nah, pada konveksi alami, udara bergerak tanpa bantuan kipas, yang dimana dia bergerak secara alami gitu, yang dipacu oleh perbedaan densitas udara panas dan dingin.
Nah, udara yang lebih hangat dan lembab di dalam tower tuh akan naik ke atas, sementara udara luar yang lebih dingin akan masuk menggantikannya. Nah, sedangkan konveksi yang kedua yaitu konveksi paksa, udara digerakkan secara aktif oleh kipas gitu, jadi manual. Nah, aliran udaranya tuh jadi lebih terkontrol dan tentunya lebih cepat, sehingga kontak antara air dan udara jadi lebih intens. Nah, dalam cooling tower modern sendiri, konveksi paksa tuh lebih dominan dipakai karena mampu meningkatkan laju perpindahan kalor gitu dengan cepat. Nah, namun di sini perlu ditekankan juga di bawah kalau konveksi itu berperan sebagai mekanisme awal pelepasan kalor sebelum proses evaporasi itu terjadi. Nah, di sini ada eh, gambar yang saya sertakan juga terkait perbedaan antara konveksi natural, konveksi alami, dan konveksi paksa. Yang dimana ini bisa lihat kalau di sini tuh nggak ada kipasnya dan apa udaranya langsung naik ke atas. Sedangkan di konveksi paksa di sini tuh terdapat kipas yang membantu menaikkan udara keluar ke atas. Seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaporative heat transfer. Nah, mekanisme utama pendinginan pada cooling tower adalah evaporative heat transfer. Nah, di mana ketika sebagian air menguap, itu tuh diperlukan energi dalam bentuk kalor latihan penguapan, yang di mana energi ini tuh diambil dari air yang tersisa, sehingga temperatur air itu akan menurun secara signifikan. Nah, lalu nilai kalor laten penguapan air tuh sangat besar, sehingga meskipun cuman sedikit gitu air yang menguap, jumlah kalori yang dilepaskan tuh sangat besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan konveksi panas sensibel, evaporative heat transfer memberikan kontribusi yang lebih dominan gitu terhadap pendinginan di cooling tower tersebut. Nah, ini juga alasan utama kenapa cooling tower itu sangat efektif sebagai sistem pendingin yang berskala besar. Nah, lanjut, ini di sini ada batas pendinginan cooling tower, wet bulb temperature, yang dimana karena pendinginan pada cooling tower itu bergantung sama proses evaporasi, maka terdapat batas minimum temperatur yang dapat dicapai. Nah, batas ini tuh ditentuin oleh wet bulb temperature udara lingkungan. Nah, wet bulb temperature ini tuh mempresentasikan kemampuan udara untuk menyerap uap air. Nah, secara teori temperatur air keluaran yang dikeluarkan oleh cooling tower tuh nggak boleh lebih rendah dari wet bulb temperatur udara lingkungan. Nah, semakin tinggi kelembapan udara, semakin kecil juga kemampuan udara untuk menerima uap air sehingga potensi pendinginan juga semakin kecil. Nah, inilah sebabnya mengapa performa cooling tower di daerah dengan kelembapan yang lebih tinggi tuh eh, kayak daerah tropis itu tuh lebih rendah dibanding daerah dengan udara yang lebih kering kayak gitu. Nah, di sini juga ada peran field dalam perbedaan kalor. Nah, seperti yang sebelumnya sempat dijelaskan juga kalau misalnya di cooling tower itu ada field. Nah, field itu apa sih? Nah, field itu merupakan komponen dalam cooling tower yang itu fungsinya memodifikasi aliran air dan udara agar perpindahan kalor berlangsung lebih efektif. Nah, dengan adanya field ini, air itu tidak mengalir sebagai aliran besar, tapi sebagai film tipis atau tetesan kecil, yang dimana dia menurunkan resistensi thermal dan meningkatkan laju perpindahan kalor. Nah, field juga ini eh, memperpanjang waktu interaksi antara air dan udara, sehingga peluang terjadi evaporasi itu sangat cepat meningkat. Dan selain itu juga, keberadaan fill itu dia memperbesar luas kontak efektif antara air dan udara yang merupakan parameter penting dalam laju heat transfer. Nah, secara matematis ini sendiri, peran fill itu dapat dikaitkan dengan persamaan perpindahan kalor, yang dimana fill meningkatkan luas permukaan kotak dan koefisien perpindahan kalor itu sendiri. Nah, di sini perlu ditekankan juga kalau dia tuh nggak secara langsung memindahkan kalor, tapi dia menciptakan kondisi optimal agar konveksi dan evaporatif heat transfer dapat bekerja secara maksimal. Nah, mungkin sebelum lanjut ke sections berikutnya tuh saya mau membuat kesimpulan dulu untuk sistem cooling tower yang dimana perpindahan kalor melalui kombinasi konveksi panas sensibel dan evaporative heat transfer dan
dengan evaporasi sebagai mekanisme dominan, yang dimana batas minimum pendingin pendinginan itu ditentukan oleh well bulb temperature, udara lingkungan, sementara performa aktual sangat dipengaruhi oleh kondisi udara, laju aliran, dan juga feel di cooling tower tersebut. Nah, setelah membahas sistem pendinginan skala besar berbasis evaporasi air dan udara, pada bagian selanjutnya saya akan membahas sistem pendinginan yang skalanya lebih kecil gitu, yaitu heat pipe pada laptop. Nah, pada bagian sebelumnya tuh telah dibahas gitu, cooling tower sebagai sistem pendinginan skala besar yang memanfaatkan evaporasi air ke udara untuk membuang kalor. Nah, saya di sini akan membahas heat transfer pada heat pipe pada laptop. Nah, meskipun keduanya sebelumnya itu berbeda skala dan aplikasi, tapi kedua sistem itu memiliki prinsip dasar yang hampir mirip, yaitu pemanfaatan kalor laten untuk meningkatkan laju perpindahan kalor. Nah, di sini heat pipe sendiri itu merupakan perangkat perpindahan kalor pasif yang digunakan untuk memindahkan panas dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah dengan memanfaatkan perubahan fase fluida kerja di dalam tabung tertutup. Nah, kenapa disebut pasif? Karena heat pipe tidak memerlukan pompa atau sumber energi eksternal untuk mengalirkan fluida kerja, yang dimana seluruh proses ini tuh berlangsung secara alami akibat perbedaan tekanan dan gaya kapilernya. Nah, jika kita tinjau dari secara makroskopiknya, heat pipe sering dimodelkan sebagai material dengan konduktivitas termal efektif yang sangat tinggi dan jauh lebih besar gitu daripada material padat seperti tembaga, sorry. Nah, selanjutnya masuk ke bagian komponen di heat pipe. Di heat pipe itu ada apa aja sih? Nah, secara umum tuh heat pipe pada laptop itu terdiri dari berbagai komponen utama, seperti evaporator section, adiabatic section, condenser section, struktur wake, dan fluida kerja. Nah, pertama, evaporator section. Evaporator section itu terletak dekat dengan sumber panas, yaitu dekat di CPU-nya. Nah, di mana bagian panas dari CPU itu dianterin secara konduksi ke dinding heat pipe. Nah, lalu condenser section yang terletak di dekat heatsink dan kipas, pada bagian itu panasnya itu dilepas ke udara lingkungan. Terus di dalam heat pipe terdapat wick structure yang berfungsi mengalirkan kembali cairan hasil kondensasi ya, ke evaporator melalui gaya kapiler, sehingga siklus perpindahan kalor itu dapat berlangsung secara kontinu. Nah, lalu eh, masuk ke bagian mekanisme perpindahan kalor pada heat pipe ini sendiri. Nah, mekanisme perpindahan kalor pada heat pipe ini sendiri itu dimulai ketika panas dari CPU itu diantarin ke evaporator section melalui konduksi. Nah, panas ini tuh menyebabkan fluida kerja di dalam heat pipe tuh mengalami evaporasi gitu. Nah, lalu proses evaporasi inilah yang menyerap kalor laten penguapan dalam jumlah yang besar. Nah, lalu uap fluida yang terbentuk itu tuh dari pemanasan tadi bergerak menuju condenser section akibat perbedaan tekanan antara daerah panas dan daerah yang lebih dingin. Nah, terus di bagian kondenser, uapnya itu mengalami kondensasi dan lalu dia melepaskan kalor ke lingkungan melalui heat sink dan aliran udara. Nah, cairan hasil kondensasi tadi itu kemudian dibalikin lagi ke evaporator melalui wick structure dengan bantuan gaya kapiler, sehingga proses perpindahan kalornya tuh dia berlangsung secara berulang, kurang lebih seperti itu. Nah, siklus ini tuh dia memungkinkan heat pipe dia memindahkan kalor dengan sangat efisien dan tanpa memerlukan energi yang terlalu banyak gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa mode perpindahan kalor pada heat pipe itu kalau kita lihat. Yang dimana pertama tuh kalau misalnya kita tinjau dari mekanisme kalor klasik, heat pipe tuh dibagikan menjadi tiga mekanisme utama. Dia tuh ada konduksinya, ada konveksinya ada, dan dari segi radiasinya juga dia ada. Nah, pada konduksi sendiri itu pertama dia terjadi pada bagian padatnya heat pipe seperti base plate atau dinding pipanya itu sendiri dan struktur wick. Nah, konduksi ini tuh berperan dia menghantarkan panas dari CPU ke fluida kerjanya. Nah, lalu selanjutnya ada konveksi. Nah, konveksi ini tuh terjadi pada fluida kerja di dalam heat pipe, yaitu ketika uap fluida bergerak dari evaporator ke kondenser akibat perbedaan tekanan, eh, eh, uap bergerak dari evaporator menuju ke akibat perbedaan tekanan. Nah, selain itu,
Konveksi juga terjadi di luar heat pipe. Konveksi itu terjadi antara heat sink dan udara dengan bantuan kipas. Nah, konveksi itu sendiri tuh memungkinkan transport kalor jarak jauh di dalam sistem ini gitu. Nah, selanjutnya untuk dari segi radiasinya meskipun minim, tapi radiasi itu tetap terjadi pada permukaan luar heat pipe dan sink meskipun ya seperti yang saya bilang barusan kontribusinya itu relatif kecil dibandingkan konduksi dan konveksi pada heat pipe itu sendiri. Nah, sehingga demikian heat pipe sendiri itu memenuhi seluruh mekanisme dasar perpindahan kalor yang terjadi. Nah, lanjut. Nah, mengapa heat pipe ini tuh sangat efisien? Nah, pertama tuh heat pipe ini sendiri tuh heat pipe yang di laptop ya terutama, dia tuh bisa memindahkan kalor dalam jumlah yang sangat besar gitu dengan perbedaan temperatur yang sangat kecil. Nah, hal itu nggak mungkin gitu dicapai kalau misalnya sistemnya cuma mengandalkan konduksi murni. Nah, selanjutnya efektivitas dari heat pipe ini sendiri itu berasal dari dominasi kalor laten selama proses evaporasi dan kondensasi fluida kerjanya. Nah, dikarenakan kalor yang dibawa oleh fluida dalam bentuk kalor laten, maka apa, resistensi termal sistem tuh menjadi sangat kecil gitu. Nah, secara makroskopik juga kalau misalnya kita lihat dengan kasat mata, heat pipe tuh sering diperlakukan seolah-olah konduktivitas kerja, konduktivitas thermal yang sangat tinggi gitu. Nah, selanjutnya eh, kita masuk ke pendekatan matematis konduktivitas thermal. Untuk penjelasan perilaku itu sangat sederhana. Heat pipe itu sering dianalogikan menggunakan persamaan konduksi panas satu dimensi. Nah, meskipun menggunakan persamaan konduksi, nilai konduktivitas thermal yang digunakan itu merupakan konduktivitas efektif yang mempresentasikan efek gabungan dari evaporasi, pergerakan uap, dan kondensasi. Nah, dengan nilai efektivitas yang sangat besar, tentunya heat pipe ini mampu menghasilkan laju perpindahan kalor yang sangat besar meskipun perbedaan temperaturnya relatif kecil gitu. Nah, kayaknya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari heat pipe ini sendiri itu ada apa aja sih? Nah, meskipun seperti yang saya bilang barusan heat pipe itu sangat efisien, namun kinerja dari heat pipe ini sendiri itu tentunya memiliki batasan-batasan yang ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, pertama tuh jenis fluida kerja mempengaruhi titik didih dan kalor laten penguapan. Lalu struktur wick juga berperan penting dalam mengalirkan kembali cairan hasil kondensasi ke evaporator melalui gaya kapiler. Lalu orientasi heat pipe terhadap gravitasi juga mempengaruhi aliran balik cairannya. Dan beban panas atau heat load itu juga menentukan apakah proses evaporasi dan kondensasi ini dapat berlangsung secara stabil atau enggak. Nah, lalu kondisi pelepasan kalor di kondenser seperti aliran udara dan desain heatsink itu juga tentunya memengaruhi efektivitas pendinginan. Nah, lalu eh, untuk pengaplikasian heat pipe pada laptop itu sendiri tuh sistem heat pipe ini tuh juga digunakan untuk memindahkan kalor dari CPU ke heatsink yang terhubung dengan kipas dengan memisahkan lokasi sumber panas dan lokasi pelepasan kalor itu sendiri. uh, Heat pipe ini sendiri memungkinkan desain laptop dia bisa menjadi lebih kecil dan ramping gitu dan tentunya compact. Nah, tanpa heat pipe ini sendiri tuh panas yang terakumulasi di sekitar CPU tuh akan meningkatkan temperatur yang sangat signifikan. Nah, jika kita bandingkan dengan cooling tower sebelumnya, tentunya heat pipe itu bekerja dengan skala yang lebih kecil gitu dibandingkan heat pipe. Tetapi meskipun berbeda dari segi skalanya, kedua kasus ini tuh memiliki prinsip yang serupa kurang lebih gitu dan yang dimana keduanya itu memanfaatkan perubahan fase untuk meningkatkan laju perbedaan kalor. Nah, perbedaannya itu terletak pada media dan skalanya, namun prinsip dasar heat transfernya digunakan tetap sama. Nah, untuk kesimpulan sebelum menyelesaikan untuk menutup ini, heat pipe itu digunakan sebagai sistem perpindahan kalori yang sangat efisien karena memanfaatkan perubahan fase fluida kerjanya. Nah, perpindahan kalori itu terjadi melalui kombinasi antara konduksi, konveksi,
dan radiasi dengan kalor laten sebagai mekanisme dominannya. Oleh karena itu, tentunya heat pipe ini itu sangat cocok digunakan di barang-barang elektronik seperti laptop yang membutuhkan pendinginan efisien di ruangan yang sangat terbatas, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya dalam tugas pertama perpindahan kalori ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.